Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam materi sejarah kebudayaan Islam. Semoga Ananda Bunda temui dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pembahasan kita kali ini berkenaan dengan peranan umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan, yang diambil dari 3.5 menganalisis peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah 1. Peserta didik mampu memahami karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjuangan kemerdekaan. 2. Peserta didik mampu memahami pentingnya peranan umat Islam dalam pembangunan sebagai cerminan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Peserta didik mampu mengamalkan sikap semangat juang tinggi. 4. Peserta didik mampu mengamalkan sikap inovatif, kreatif, dan dinamis. 5. Peserta didik mampu menganalisis peranan umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan. Adapun peta konsep dari peranan umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan dapat dibagi menjadi dua bahagian. Yang pertama, masa penjajahan yang terdiri dari tokoh pejuang: 1. Diponegoro, 2. Tengku Umar. Sementara pembagian yang kedua adalah masa kebangkitan nasional. Tokoh pejuangnya diantaranya adalah Hos Cokro Aminoto, Ahmad Dahlan, dan Hasyim Asy'ari. Penjajah datang ke Indonesia sejak awal abad ke-15. Kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol dan dilanjutkan Belanda yang awalnya mereka datang ke Indonesia berniat mencari dagangan rempah-rempah. Namun, karena ingin menguasai secara berlebih, mereka menjajah bangsa Indonesia secara halus. Perjuangan umat Islam dalam mengusir penjajah dan meraih kemerdekaan dibagi dalam beberapa tahap perjuangan. Antara lain, pertama, masa penjajahan di mana perjuangan rakyat dibayangi oleh politik pecah belah, divide et impera. Kedua, masa kebangkitan nasional. Di antara tokoh perjuangan Indonesia pada masa ini adalah 1. Pangeran Diponegoro, 2. Tengku Umar, 3. Hos Cokro Aminoto, 4. Ahmad Dahlan, 5. Hasyim Asy'ari. بك ملهمي يشدو فمي والشوق يجري في دمي وإليك دوما أنتمي يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما. Perang Diponegoro, yang juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa, adalah perang besar dan berlangsung selama 5 tahun, dari tahun 1825 hingga 1830 di Pulau Jawa. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara, melibatkan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Hendrik Markus Kok yang berusaha meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa. Sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah
8.000 tentara Belanda, dan 7.000 serdadu pribumi. Akhir perang ini menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Penyerangan di Tegalrejo memulai perang di Ponorogo yang berlangsung selama 5 tahun. Di Ponorogo memimpin masyarakat Jawa, dari kalangan petani hingga golongan priayi yang menyumbangkan uang dan barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang. Dengan semangat, sejari kepala, sejengkal tanah dibela sampai mati. Serangan-serangan besar rakyat pribumi selalu dilaksanakan pada bulan-bulan penghujan. Para senopati menyadari sekali untuk bekerja sama dengan alam sebagai senjata tak terkalahkan. Bila musim penghujan tiba, gubernur Belanda akan melakukan usaha-usaha untuk mencetak senjata dan berunding. Karena hujan tropis yang deras membuat gerakan pasukan mereka terhambat. Penyakit malaria, disentri, dan sebagainya merupakan musuh yang tak nampak, melemahkan moral dan kondisi fisik, bahkan merenggut nyawa pasukan mereka. Akhirnya pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 1855. مهجتي عشق دفين وبدمعتي زاد الحنين. Demikianlah pokok pembahasan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.